Bagaimana akhirnya Yosia menyingkirkan semua berhala-berhala itu. Berani dia. Dia tidak takut untuk dicopot dari jabatannya sebagai raja. Ya. Dan akhirnya, dalam kesempatan ini, bahwa kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yosia. Yosia itu kalau kita lihat dia memperbaiki bait Allah, Bapak Ibu. Ya, dalam 2 Tawarik pasal yang ketiga, 34 maksud saya, ayat yang ke-8, di mana dia membangun bait Allah itu sendiri, ya, dia kembali mengadakan perayaan Paskah, ya, yang tadinya sudah tidak pernah diadakan bertahun-tahun lamanya, ya, di mana dia mulai memperbaiki rumah Allah, rumah Tuhan Allahnya. Ini nggak pernah dilakukan sebelumnya oleh raja-raja sebelumnya. Kita sudah tahu tentang apa yang menjadi leluhurnya, bapaknya, kakeknya, semua, ya, itu tidak dilakukan. Nah, kalau kita merujuk kepada 2 Tawarik pasal yang ke-35, nanti Bapak Ibu akan menemukan di situ bagaimana di dalam membangun perayaan Paskah dan juga membangun bait Allah itu dia memberikan hartanya sendiri, di mana dia memberikan 3.000 domba, ya, dan juga 3.000 sapi. Bayangkan, artinya begini, kan ada tuh istilah-istilah yang kita lihat di iklan kan, ya, no pain no gain, ya kan? Artinya apa? Bahwa tidak ada pengorbanan maka tidak ada hasil, gitu loh. Yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana Yosia, waktu dia bicara tentang pemulihan, ada harga yang harus dibayar. Ini bukan hanya bicara tentang teori, ini bukan bicara tentang apa yang kita ucapkan, tetapi juga ada harga yang harus kita bayar. Nah, harga apa yang harus kita bayar? Masing-masing memiliki tanggung jawab adanya. Di mana mungkin kita sebagai seorang pekerja, kita bekerja, lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Di mana kita sebagai seorang anak Tuhan, sebagai warga negara Indonesia, ya kita harus membayar harganya. Janganlah sampai kita bikin malu, ya kan? Jelas-jelas, oke lah, apapun yang dikatakan oleh orang, tetapi kan kita sebagai warga negara yang baik, protokol kesehatan ya tetap harus dilaksanakan lah, ya kan begitu. Jangan sampai akhirnya kita ditangkap cuma gara-gara nggak pakai masker, masuk kita akhirnya di-share, ya kan? Seperti ada yang saya lihat itu, saya tahu tuh Kristen tuh. Kalau lihat seperti itu, ngomong disuruh Pancasila nggak bisa, suruh nyapu nggak bisa, ya kan? Nah, kalau udah tahu seperti itu, masih juga kamu ngikutin peraturan pemerintah, protokol kesehatan yang ada. Yang saya maksud di sini adalah ada harga yang harus dibayar, gitu. Kalau kita mau bicara tentang pemulihan atas bangsa ini, kita mau bagaimana mulai dari diri kita. Yosia seperti itu, gitu loh. Banyak lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan kepemerintahan, dengan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Kan begitu. Ya kalau memang sudah waktunya kita terlambat, ya udah terlambat aja lah begitu. Jangan sampai lampu merah kita sikat terus, kan begitu. Ya, ya itu konsekuensi kenapa kita nggak bisa ngatur waktu dengan baik, kan begitu. Ya, ada hal-hal lah yang kadang-kala memang dorongan daging kita itu kuat banget ya kan, untuk kira-kira nih kayaknya nggak ada deh polisi di sana. Nah begitu dapat, aduh ketahuan lagi ya. Tapi itu yang saya bilang bahwa kalau kita mau bicara tentang pemulihan, ayo dong, kita ada harga yang harus kita bayar. Itu tadi yang saya katakan, ada harga-harga yang mana kita harus mengikuti aturan pemerintah. Ya kan begitu. Masa kita masih demo, ya kan sebagai anak Tuhan, masa kita masih mengatakan hal-hal yang nggak baik di sosial media kita, ya kan gitu. Apa aja pokoknya yang orang ngomong. Begini ya Bapak Ibu ya, dalam diri manusia, itu tidak bisa secara bersamaan berpikir yang berbeda. Begini maksud saya. Ini hari ini, saat ini. Kita berpikir tentang kita lagi jalan-jalan ke luar negeri. Tapi di saat yang sama juga kita berpikir kita ini terkena virus corona. Atau sakit apa di tempat tidur. Nggak bisa. Nah maksud saya, kalau kita selalu berpikirnya yang negatif, kalau kita selalu berprasangka buruk dengan keadaan yang ada, dengan situasi yang ada, ya udah pola hidup kita jadi seperti itu. Nggak mungkin aja ada pemulihan. Tetapi kalau kita selalu berpikir optimis bahwa pastilah Tuhan sayang atas bangsa ini, pastilah Tuhan akan berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, pastilah Tuhan akan lalukan virus corona ini, pastilah Tuhan akan memberkati siapa orang yang coba untuk menyerang bangsa ini. Beda, gitu loh. Nah itu juga adalah harga yang harus kita bayar, yaitu apa? Selalu berpikir positif, selalu berpikir optimis. Haleluya. Nah selanjutnya, akhirnya, ya, minta maaf nih ya Ibu Weni,
karena tadi janjinya 30 menit ya, tapi oke lah ya. Yang terakhir, ini benar-benar terakhir ya. Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh Yosia, bahwa akhirnya ia menyadari bahwa dalam keberadaannya untuk meraih keberhasilan, kuncinya apa sih? Pertobatan. Itu yang dia buat, pertobatan massal. Ya, dengan cara bagaimana dia melakukan itu? Maka dia merombak itu semua yang ada. Nah, pertobatan massal ini tidak akan dimulai secara langsung kalau tidak dimulai secara pribadi. Saya mau katakan, udahlah, hidup buat apa sih kalau kita masih main-main dengan dosa? Ya, saya mau katakan, buat apa kita hidup yang mungkin umur kita bisa lebih lama? Tetapi kalau kita tidak memiliki hidup dalam pertobatan, untuk apa itu semua? Gitu loh. Ayo, seberapapun umur kita yang Tuhan percayakan nantinya. Tapi kalau kita mulai dengan hidup pertobatan, sungguh takut akan Tuhan, maka itu akan berbeda sekali dampaknya. Ya, itu sebabnya saya tetap punya punya keyakinan dalam setiap generasi bangsa ini, dalam setiap generasi dunia ini, ada orang-orangnya Tuhan yang sedang Tuhan siapkan. Itu bisa saja Bapak, Ibu, Saudara, atau anak-anak kita. Karena itu mulailah dengan pertobatan. Kita nggak bisa mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan kalau dia tidak melihat adanya pertobatan dalam diri kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu. Dia tidak akan bisa mengalami namanya pertobatan kalau kita tidak sungguh-sungguh. Walaupun kita lihat dari Yosia, Yosia tidak melihat itu dalam kehidupan papanya, tidak melihat itu dalam kehidupan kakeknya. Tapi maksud saya, okelah, hal itu yang menjadi kesadaran Yosia. Ini kan bicara secara pribadi. Yosia akhirnya melihat, akhirnya dia mengalami pertobatan pribadi. Nah, inilah hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pemulihan atas bangsa ini, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan belajar dari Yosia, bahwa Yosia itu bukanlah orang yang punya pengalaman dengan usia 8 tahun menjadi raja, bahwa dia tidak punya pengaruh yang hebat, ya kan? Kalaupun dia menjadi raja itu karena hierarki saja, ya. Tetapi ini juga menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Mungkin kita bukan orang hebat, mungkin kita bukan orang yang punya pengalaman, tetapi Yosia belajar bagaimana dia mencari tahu Tuhan. Dan hal yang sama pun, kalau kita terus dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan siapkan kita dengan cara yang ajaib untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan akhirnya kita juga melihat bagaimana Yosia memiliki tantangan yang hebat. Dia bukan dari keturunan orang yang rohani, dia juga bukan dari keturunan orang yang saleh, ya, kakek moyangnya, lalu juga dia bukanlah orang yang memiliki mentor ataupun juga seorang yang bisa menjadi panutan, seorang yang jadi teladan, ya. Tidak ada raja-raja pada masa itu yang takut akan Tuhan. Lalu juga kita lihat bagaimana kondisi kerohanian daripada bangsa itu hancur semua, penyembah berhala. Dan Yosia ditempatkan Tuhan untuk memulihkan keadaan pada saat itu. Saya percayalah Indonesia di hatinya Tuhan. Artinya kita bisa dipakai Tuhan kok untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Karena itu mulai dengan apa yang tadi sudah kita pelajari. Ayo cari tahu Tuhan. Lebih sungguh lagi dalam kesempatan ini. Yang kedua, ayo singkirkan segala berhala-berhala. Sudahlah, jangan main-main lagi dengan apa yang kita sebut sebagai berhala-berhala yang ada. Kalau pertanyaannya, apa itu berhala? Buat saya sederhananya saja. Apa yang melampaui Yesus Kristus Tuhan, itu adalah berhala. Semua yang melampaui Yesus, itu adalah berhala buat saya. Makanya prioritaskan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita yang ada. Dan yang ketiga, belajarlah. Ayo kita mulai melihat bahwa ada harga yang harus dibayar. Itu bukan orang lain yang harus membayar harganya. Kita, dari kita sendiri, kita harus berani membayar harga. Ya. Dan akhirnya, yang terakhir, belajarlah untuk selalu kita melihat bahwa sukses, keberhasilan, semua itu dimulai dari pertobatan. Mulai dari diri kita. Ya, itu yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh diberkati.